Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita. Mengenai potensi kepadatan lahan antara lain kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang kedua adalah lereng Gunung Panderman, yang ketiga adalah lereng yang ada di Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Periode 7 sampai 13 Agustus 2026. Pada periode ini telah terjadi 138 kejadian gempa bumi. Saudara, itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Kita buka kabar pertama pagi ini, saudara. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS hingga kini masih menjadi perhatian petugas gabungan. Dalam patroli penanganan Karhutla, tim gabungan Polres Probolinggo kembali menemukan titik api baru yang dengan cepat merembet dari wilayah Kabupaten Pasuruan menuju wilayah Kabupaten Probolinggo. Titik api baru tersebut ditemukan saat tim patroli gabungan Polres Probolinggo bersama Balai Besar TNBTS, BNPB, dan TNI melakukan penyisiran di kawasan Blok Dingkle, Kabupaten Probolinggo, Rabu 12 Agustus sore. Petugas menemukan api membakar padang savana serta vegetasi cemara dan semak belukar. Kobaran api diketahui berasal dari kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Petugas langsung bergerak melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan mobil water cannon milik kepolisian serta armada pemadam kebakaran. Wakil Kepala Polres Probolinggo, Kompol Yanual Rizal, mengatakan kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Ia menjelaskan petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman sekaligus memutus laju dari rempatan api agar tidak semakin meluas ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Tingginya tebing, angin kencang, keterbatasan sumber air, serta topografi kawasan yang ekstrim membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus menyesuaikan metode pemadaman dengan kondisi medan di lapangan. Sementara itu, saudara, BPBD Kota Batu petakan 3 kawasan rawan Karhutla. Berikut laporan Rizky Darmawan. Badan Penanggulangan Bencana Kota Batu memetakan 3 kawasan yang memiliki potensi rawan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kawasan tersebut meliputi Gunung Arjuna Welirang, lereng Gunung Panderman, serta lereng di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan ketiga wilayah tersebut menjadi titik potensial Karhutla. Pemetaan kawasan dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan Gunung Arjuna Welirang menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi Karhutla. Selain itu, BPBD juga mencatat lereng Gunung Panderman dan lereng di Desa Oro-Oro Ombo sebagai kawasan potensial lainnya. Titik potensial kebakaran hutan dan lahan di Kota Batu yaitu terdiri pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi kebakaran hutan lahan, antara lain satu adalah kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang kedua adalah lereng Gunung Panderman, yang ketiga adalah daerah lereng yang ada di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. BPBD Kota Batu meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar wilayahnya. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun langsung kepada Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalab BPBD Kota Batu. Dalam penanganan Karhutla, BPBD Kota Batu berkoordinasi dengan Perhutani, Tahura, TNI Polri, serta pasukan Manggala Agni. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan agar titik api tidak menyebar dan meluas. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Krisis kekeringan mengancam Malang Selatan, pemerintah kabupaten perkuat pasokan air bersih. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama William Nathan. Pemerintah Kabupaten Malang mewaspadai krisis air bersih di wilayah selatan selama musim kemarau. Kondisi geografis membuat sejumlah wilayah, termasuk Malang Selatan, berulang kali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang Budiar mengatakan, kekeringan di wilayah selatan telah menjadi persoalan yang muncul hampir setiap tahun. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan pegunungan yang memiliki keterbatasan sumber air.
Demi memenuhi kebutuhan warga, Pemkab Malang mengerahkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Di antaranya Dinas Cipta Karya, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD. Selain distribusi air menggunakan tangki, Pemkab Malang juga mengembangkan infrastruktur penyediaan air bersih melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM dan pembangunan sumur bor. Namun Budiar menyebut kebutuhan air bersih masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kendalanya adalah karakteristik sumber air yang berbeda, mulai dari sumur dangkal hingga sumur dalam. Jadi selama ini memang menjadi PR kita, Pak. Sumber kekeringan di selatan itu menjadi PR kita. Akan tetapi tahun ini tidak seheboh tahun lalu ya Pak Pur ya. Tahun ini tidak seheboh tahun lalu. Tahun lalu, kenapa? Mudah-mudahan agak landai. Karena kemarin permintaannya air bersih luar biasa. Karena waktu itu saya masih di Cipta Karya, berapa tangki sampai truk kami standby di Malang Selatan. Persoalan air bersih juga diperparah dengan berkurangnya sumber air alami. Budiar menyoroti hilangnya salah satu mata air di Kecamatan Donomulyo. Pemkab Malang mendorong upaya konservasi untuk menjaga keberadaan sumber air. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan tangkapan air bersama DLH. Di sisi lain, Budiar meminta kelebihan pasokan air dari jaringan SPAM yang telah dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan produktif. Air tersebut menurut dia dapat digunakan untuk pertanian maupun budidaya ikan. Meski persoalan kekeringan masih menjadi perhatian, Budiar menyebut kondisi tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun lalu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Reporter Syamsuddin mengabarkan selama periode pertengahan Agustus BMKG catat 138 gempa di Jawa Timur dalam sepekan. Berikut informasi selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat sebanyak 138 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 7 hingga 13 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang, Riko Kardoso mengatakan aktivitas gempa bumi didominasi gempa bumi dangkal. Dari total 138 kejadian, sebanyak 109 gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal, 28 gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dalam. Magnitud terbesar tercatat mencapai 4,77, sedangkan magnitud terkecil sebesar 1,09. Menurut Riko, aktivitas kegempaan tersebut masih dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di selatan Jawa, serta aktivitas sesar lokal yang berada di wilayah Jawa Timur. Kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode 7 sampai 13 Agustus 2026. Pada periode ini telah terjadi 138 kejadian gempa bumi yang dengan memiliki magnitudo terkecil yaitu 1,0 dan magnitudo terbesar 4,7. BMKG terus melakukan pemantauan guna mendukung upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia. RRI Malang dorong kepedulian lingkungan dan kreativitas masyarakat lewat RRI Fest 2026. Hanum Oktavia melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang Made Suputra mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Ia menjelaskan, sejumlah isu yang diangkat dalam RRI Fest 2026 meliputi peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan, pelestarian seni dan budaya,
penerapan pola hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi dan kreativitas digital masyarakat. Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 RRI Malang diawali dengan donor darah yang dijadwalkan berlangsung di Auditorium Seni Budaya RRI pada 2 September 2026 mendatang. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Sementara dari sisi kesehatan, masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama. RRI Malang juga menghadirkan pertunjukan tari sebagai ruang apresiasi dan pelestarian seni budaya. Di sisi lain, Pasar UMKM menjadi bagian dari upaya memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat. RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat. Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Belum reda, tim patroli gabungan Polres Probolinggo temukan titik api baru di Bromo. Krisis air bersih mengancam Malang Selatan. Pemerintah kabupaten perkuat pasokan. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.